Selamat bergabung kembali di Ceritaku Channel. Ini ada cerita dengan judul 3 Hari Menjadi Gadis di part yang kelima dengan subjudul Menikmati Konser. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan cerita baru di channel ini. Selamat menikmati. Beberapa menit berikutnya konser dimulai. Saya merasa sangat bersemangat karena mereka memulai dengan lagu favorit saya. Saya mulai menari mengikutinya. Itu menyenangkan bukan hanya karena konsernya tetapi juga karena pengalaman baru menari dengan rock. Dengan setiap lompatan atau gerakan tiba-tiba, rokku sedikit terangkat. Saya mulai memainkan rok saya sedikit selama tarian ini. Saya perhatikan sebelumnya banyak gadis melakukan itu saat menari. Sekarang saya tahu kenapa, itu sangat menyenangkan. Mila dan Rena menari di sampingku. Beberapa saat kemudian Mila membawakan kami minuman. Konsernya luar biasa dan saya bersenang-senang. Namun suatu saat hal itu harus berakhir. Semua orang bertepuk tangan sangat keras. Namun lampu yang mereka nyalakan di podium menandakan bahwa konsernya telah usai. Aku melihat ke arah Rena dan Mila, mereka lelah karena konser tapi bahagia sama sepertiku. Akhirnya Rena memulai. Jadi, apa yang kamu lakukan sekarang, gadis-gadis? Pulang atau mungkin pergi ke tempat lain? Saya berharap kami bisa tinggal lebih lama. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Rena. Juga kembali ke rumah berarti aku harus berhenti menjadi Ayu, yang belum cukup bagiku. Kita harus pulang, kata Mila. Oh sayang sekali, kata Rena, sepertinya aku akan pulang juga kalau begitu. Jadi saya akan ikut dengan Anda, saya tinggal di sebelah Mila. Kalimat terakhir yang dia ucapkan kepadaku untuk memperjelas situasi. Oke tentu, tapi aku harus kamar mandi dulu, oh tentu aku juga ikut, kata Rena lalu dia melihat ke arahku dengan pertanyaan di matanya. Akan terasa aneh untuk pergi ke kamar mandi perempuan di sini. Tapi sebenarnya aku harus buang air kecil dan sudah melakukan lebih banyak hal feminim. Ya aku juga ikut. Kami bertiga pergi menuju kamar mandi, tapi antriannya sangat panjang. Aku memandang dengan iri pada kamar mandi anak laki-laki yang tidak memiliki antrian sama sekali. Setelah beberapa saat akhirnya kita sampai di kamar mandi, jadi saya harus buang air kecil seperti perempuan. Aku mengangkat rokku dan meletakkan celana dalam dan stokingku dan duduk di toilet. Rasanya agak aneh. Setelah saya selesai, saya memakai celana dalam dan stokingku kembali. Memeriksa apakah tidak terlipat kemana-mana, lalu saya membetulkan roknya dan siap berangkat. Ketika saya keluar Rena dan Mila sedang mengoreksi riasan mereka di depan cermin, aku mendekat. Pertama aku mencuci tanganku, senang sekali melihat kukuku yang diket dengan sangat indahnya. Mila menatapku sambil tersenyum dan berkata kepaku. Oh sayang, riasanmu sedikit berantakan, biar aku perbaiki. Dia mengambil beberapa aksesoris riasannya dan setelah beberapa menit berkata. Itu jauh lebih baik, perbaiki lipstiknya dan kita siap berangkat. Aku ingat dia memberiku lipstik yang kami gunakan sebelumnya, untuk disembunyikan di dompetku, pada acara seperti itu. Menggunakan lipstik cukup mudah, jadi saya melakukannya sendiri. Saya mengeluarkannya dari dompet dan mulai mengaplikasikannya di bibir saya, aku bisa melihat diriku dengan sangat baik di cermin. Saya tampak hebat dan saya sangat menyukainya. Oke girls, ayo kita kembali ke rumah, ajak Rena dan kami berdua keluar dari kamar mandi. Dalam perjalanan pulang Mila mendapat telepon dari seseorang dan berjalan pergi sedikit dariku dan Rena. Itu bagus karena Rena lebih bersemangat untuk berbicara dengan saya. Jadi bagaimana konsernya? Oh bagus sekali, aku sangat menyukainya. Ya, aku melihatmu menari seperti orang gila. Katanya sambil tersenyum lebar. Ya kamu tampak hebat, katanya sambil menyentuh lenganku dengan lembut. Jadi apakah kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu lakukan besok? Belum jawabku. Begini saja, aku akan memberimu nomor teleponku dan jika kamu tahu apa yang akan kamu lakukan, cukup kirim pesan padaku. Oke, kataku sambil tersenyum. Itu bagus. Jika saya punya nomor teleponnya mungkin saya bisa mencoba menghubunginya suatu saat setelah menjadi Bayu lagi. Tapi bukankah sudah jelas baginya, bahwa Ayu yang dia temui sekarang dan Bayu di masa depan adalah orang yang sama? Itu akan terasa aneh. Setelah itu aku mencatat nomornya di teleponku. Kami berkendara dengan bus sebentar, dan kemudian berjalan melewati taman. Rena meninggalkan kami beberapa bangunan sebelum apartemen Mila. Saat kami mengucapkan selamat tinggal, dia mencium pipiku seperti Mila.
Aku sangat menginginkannya hingga entah kenapa ciuman ini berakhir di bibir. Tapi itu tidak terjadi. Akhirnya kami sampai di gedung milik Mila dan sampai di apartemennya. Mila sedang mencari kunci di dompetnya, ketika tiba-tiba, dari pintu di seberang aula, tetangga Mila. "Bu Rizka, keluar."